curang kepada Allah, tapi senang, menang, kenyang, tenang. Tak boleh. Sengaja Allah letakkan. Allah kasih tahu sama kita di surat Ali Imran ayat yang ke-196. Apa kata Allah? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terkecoh, terpedaya, tertarik melihat orang-orang kafir itu berjaya. Jangan. Itu semua kata Allah kesenangannya sedikit sekali. Kemudian tempat mereka adalah neraka jahanam, tempat yang sangat jelek dijanjikan untuk mereka. Jadi mari kuatul akidah. Jadi budak-budak ya, tanamkan ini. Izzat or zillat Allah kihatni. Kemuliaan, kehinaan mutlak ada di tangan Allah. Walaupun orang menyanjungnya, memujinya, kalau Allah menghinanya, hina. Lihat Qorun, Fir'aun. Sampai sekarang orang nggak mau ngasih nama anaknya Qorun. Tapi kalau Kirun ada di Indonesia, pelawak itu Kirun. Kalau Qorun nggak ada. Walaupun semua orang menghinanya, ya, kalau Allah memuliakannya, mulia. Tengok para anbiya, para syuhada, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini izzat warzillat Allah, apa? Kemuliaan, kehinaan Allah. Maka itu habis sholat itu difirmankan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal. Kecuali waktu menghadapi maut Rasulullah panas hebat sakit. Karena simpatinya ya Kisra Muqawqis di Mesir, waktu Rasulullah mengirim surat dakwah ke Mesir, karena simpatinya dikirim dokter ke Madinah untuk menjaga kesehatan Rasul sama sahabat. Tapi 2 tahun dokter yang dikirim tak ada kerja di Madinah. Rasul sehat, sahabat-sahabat sehat. Setelah 2 tahun minta memo. Ya baginda, saya sudah 2 tahun di sini tak ada kerja. Tenaga saya, keahlian saya diperlukan di Mesir. Tolong saya minta memo supaya saya boleh pulang ke Mesir. Tapi sebelum pulang, tolonglah, mengapa Anda semua sehat? Jadi kata Rasul dalam mafhum hadis yang panjang, nggak banyak. Kalau mau sehat, 3 aja ciri, 3 syaratnya. Kalau kita amalkan yang 3 ini, sehat. Tidak ada stroke, tidak ada ya apa namanya hipertensi, apa namanya diabetes, hepatitis. Hati-hati level ya. Asal dijaga yang 3 ini. Sampaikan nggak ini Bu? Masa sudah hampir habis ini? Berapa? Kita kerja 10 menit lagi Pak. Sampaikan juga yang 3 ini ya. Jadi supaya sehat, kata Rasul 3 syarat. Yang pertama, biasakan hidup bersih. Biasakan hidup bersih. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya menang, berjaya orang-orang yang bersih. Jadi kata Imam Ghazali mengartikan ayat ini, umat Islam yang wajib dibersihkan ada 4. Bersih pakaian, badan, tempat dari najis dan hadas. Belajarlah ilmu fiqh. Belajarlah ilmu fiqh. Dan tuan-tuan telah berbuat di sini semua. Ya Allah, serunya di Singapura ini bersih, teratur, rapi. Ya Allah, rasanya mau cepet-cepet kemari saya lagi. Tapi karena sudah ada jadwal saya setahun yang dakwah keluar ini, insyaallah kalau pun ada izin Allah, Agustus 2008 lah jumpa kita. Belajar ilmu fiqh. Baru yang kedua, bersihkan anggota badan dari perbuatan dosa dan noda. Tangan, kaki, mulut, mata. Jaga.
bersihkan dari perbuatan dosa dan noda. Mengapa sekarang masjid banyak kosong? Bangun malam berat, sholat ringan meninggalkan, karena sudah tidak ada kenikmatan beribadah. Karena kata Rasul dalam mafhum hadis yang panjang, mata adalah panahnya setan, kata Rasul. Sesiapa yang boleh menjaga matanya, Allah akan berikan kelezatan iman. Tapi sesiapa yang tak boleh menjaga matanya, melihat wanita, kalau yang pertama sekali lihat tak apa-apa, tak apa-apa. Tapi melihat yang kedua, 40 hari 40 malam nikmat beribadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong bersihkan ini anggota badan dari perbuatan dosa dan noda. Belajarlah ilmu akhlak. Baru yang ketiga, bersihkan hati dari penyakit hati. Apa itu? Sombong, takabur, ujub, dengki, iri hati, kikir, kedekut, malas, pendendam. Itu semua penyakit hati. Takholi, keluarkan. Tahalli, masukkan. Maka itu kata Rasul, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu ialah orang yang pindah larangan Allah daripadanya. Dibuang semua yang sombong, takabur, ujub, dengki, iri hati, buang semua. Tahalli, masukkan. Yang sombong buang, ganti ramah. Yang kikir kedekut buang, ganti pemurah. Yang pemarah buang, ganti penyabar. Yang pendendam buang, ganti pemaaf. Yang malas buang, ganti rajin. Tahalli, otomatis datang sendiri. Tajan. Belajarlah ilmu tasawuf. Baru yang terakhir, bersihkan hati dari selain Allah. Belajarlah ilmu tauhid. Itulah ya. Jadi ya maka itu tolong ya. Kalau sakit jangan terus ingat obat, ingat dokter, ingat Allah. Kepala pening, pegang kepala. Baca bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ubadiru. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya dari sakit yang aku rasakan ini dan yang aku khawatirkan. 7 kali. Belum juga sembuh, barulah cari obat. Karena Allah menyuruh kita berobat. Jadi ibadah. Di mari orsen Allah kiatni. Mau orsen degi Allah kiatni. Hidup mati mutlak ada di tangan Allah. Sari kami abi Allah kiatni. Kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada pangkat. Kalau kebahagiaan ada pada harta pangkat, berarti Allah nggak adil. Allah nggak adil. Tapi Allah kan adil. Kebahagiaan hanya ada dalam mengamalkan agama. Kaya kita, ada jabatan kita, kalau ada agama, bahagia. Tengok Nabi Sulaiman. Miskin, tapi ada agama, bahagia. Tengok Nabi Ayub. Anaknya semua mati, hartanya semua habis, dia sakit, istrinya pun gak sabar meninggalkannya. Apa susah dia? Bahagia. Ya Allah, kalau kau hancurkan badanku, hancurkanlah ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan kau hancurkan lidahku dan hatiku. Kalau lidahku hancur ya Allah, aku tak boleh sebut namamu. Seronoknya menyebut namamu ya Allah. Kita dulu waktu muda-muda, masih betunan malam-malam. Baru manusia menyebutnya itu sudah nyes. Waduh. Apalagi yang menjadikan tunang kita itu Allah. Dan jangan kau hancurkan hatiku ya Allah. Kalau hatiku hancur, aku tak boleh bertawajuh kepadamu ya Allah. Bahagia walaupun miskin. Tapi tengok Qarun, hartanya banyak, bahagia. Tak mampus ditelan bumi. Firaun, raja di raja, kaya raya, bahagia dia. Tak mampus ditelan Laut Merah. Sampai sekarang nampak buktinya itu di piramid Mesir itu. Jadi kebahagiaan hanya ada pada agama. Sari kami Allah kihatni. Allah put our success in dunia and in the hereafter only in a complex.